Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, siap belajar ya? Oke, puasa sampai dengan hari ini full ya, tidak ada yang bolong-bolong ya. Boleh tidak puasa, misalkan sedang sakit. Kalau tidak sedang sakit, tidak ada alasan yang menguatkan, maka kalian harus tetap puasa. Kan anak hebat. Matematika. Hari ini sudah mulai belajar tema 8. Kita memasuki KD yang sama, 3.6 dan 4.6, tapi subbabnya berbeda, yaitu tentang waktu. Sebelumnya kita kenal dulu alat ukur waktu. Di antaranya ada jam analog. Jam analog yaitu jam yang menggunakan jarum. Jadi ada jarum panjang dan ada jarum pendek. Terkadang juga dilengkapi dengan jarum tipis. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ada juga jam digital. Pada jam digital tidak menggunakan jarum, tetapi di situ ada layar yang tertera waktu yang akan kita baca. Kemudian ada stopwatch. Pernah lihat stopwatch? Ya, bentuknya seperti ini. Biasanya digunakan untuk mengukur waktu kegiatan. Misalkan lari 100 meter, membutuhkan waktu berapa lama, itu kita menggunakan stopwatch. Kemudian ada juga kalender untuk melihat tanggal, melihat hari, melihat bulan, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Untuk jam analog dan jam digital, kita lihat bagian-bagiannya. Pada jam analog, yaitu jam yang menggunakan jarum, pada umumnya ada 3 jarum. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Dan jarum tipis menunjukkan detik. Jarum tipis itu jarum yang bergerak setiap detik. Tik, 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 tik. Itulah yang disebut jarum tipis. Kemudian untuk jam digital, bisa kita lihat di sini ya. Pada layar langsung tertera waktu. Kita baca dari depan, ini menunjukkan jam. Kemudian yang ini menunjukkan menit. Dan yang ini menunjukkan detik. Pada pengukuran waktu juga terdapat satuan-satuan baku. Di antaranya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Ini juga akan kita pelajari lebih lanjut pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Oke, kita membaca waktu pada jam analog, jam yang menggunakan jarum. Di sini Bu Guru beri 3 contoh. Yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Kita ingat bahwa yang menunjukkan jam itu adalah jarum pendek. Oke, berarti jarum panjangnya yang berada pada angka 12 itu artinya jamnya atau waktunya tepat. Jadi, gambar 1 dibaca pukul 8 tepat. 8 ini menunjukkan jam, jarum pendek. Contoh yang kedua, dibalik sekarang. Jika jarum pendek menunjuk angka 3, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti dibaca pukul berapa? Nah, kita lihat jarum pendeknya.
di angka 3, berarti pukul 3. Karena jarum panjang di angka 12, maka ini adalah pukul 3 tepat. Gambarnya seperti ini. Contoh yang ketiga, ada gambar jam. Jarum pendek di angka 10, jarum panjang di angka 12. Maka dibaca pukul 10 tepat. Atau jika ditulis, penulisan jam kita perhatikan ya. 10 berarti 1, 0, titik, 0, 0. Titik di antara jam dan menit cukup 1 saja. Jadi, di depan, angka di depan titik itu menunjukkan jam. Kita gunakan 2 angka. Angka di belakang titik itu menunjukkan menit. Juga kita gunakan 2 angka. Jadi, misal jam menunjukkan pukul 4 tepat, maka ditulis dengan angka 04.00. Oke, bisa kita perdalam lagi pada saat PTM. Nah, untuk menggambar jam analog, kita tidak bisa sembarangan. Ada langkah-langkah tertentu yang nanti menghasilkan gambar jam analog yang benar. Yang pertama, gambarlah lingkaran. Kemudian, diberi angka 1 sampai 12 dengan memperhatikan jarak antar angka. Bagaimana agar jarak antar angkanya itu tidak terlalu jauh atau bisa pas? Caranya, berarti kita membuat lingkaran dulu. Kemudian, kita beri titik di tengah lingkaran. Di sebelah kanan titik kita beri angka 3, di sebelah kiri kita beri angka 9. Di atas titik kita beri angka 12, di bawah titik kita beri angka 6. Kemudian kita lanjutkan, di antara angka 12 dan 3 ada angka 1, 2. Antara 3 dan 6 ada angka 4, 5. Antara 6 dan 9 ada angka 7, 8. Dan di antara 9 dan 12 ada angka 10, 11. Nah, dengan begitu jarak antar angkanya tidak terlalu jauh atau bisa pas. Langkah yang kedua, gambarlah jarum pendek dulu yang menunjukkan jam. Jarum pendek menunjukkan jam. Kemudian jarum panjang menunjukkan menit. Harus kita bedakan antara jarum pendek dan jarum panjang. Untuk menggambar jarum pendek, bisa kalian lanjutkan dengan garis putus-putus. Jadi membuat jarum pendek, kemudian dilanjutkan dengan garis putus-putus hingga angka yang dimaksud. Oke. Untuk tugas kalian, ada 2 soal. Meskipun hanya ada 2, kalian menggambarnya diusahakan sebenar mungkin. Gambarlah jam yang menunjukkan pukul 4 tepat dan jam yang menunjukkan pukul 11 tepat. Di sini Bu Guru beri sedikit petunjuk agar menggambarnya tidak keliru. Bisa kita gunakan untuk membuat lingkarannya, bisa kita gunakan tutup gelas yang besar ya. Kemudian, membuat jarumnya kita gunakan penggaris. Perlu diperhatikan, bedakan antara jarum pendek dengan jarum panjang. Jarum pendek bisa kita lanjutkan dengan garis putus-putus menuju angka yang dimaksud. Tugas ini silakan dikerjakan di buku tulis tematik, kemudian dikumpulkan atau dinilaikan ke Bapak Ibu Guru pada saat PTM.
Sekian tematik matematika hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.